Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Di sini saya coba akan melanjutkan membahas ya pembahasan latihan soal untuk persiapan UTBK SNBT di tahun 2023. Oke teman-teman, di sini nomornya nomor 4 ya. Untuk soal sebelumnya silahkan cek di deskripsi video saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman ya. Oke. Terima kasih atas subscribe-nya ya teman-teman. Langsung saja. Suatu fungsi kuadrat dengan F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 10, dan F3 sama dengan 23. Nilai F-2 sama dengan titik-titik. Oke, di sini tidak diketahui nih apa fungsi kuadratnya ya teman-teman. Nah, langkah pertama tentunya kita misalkan dulu si fungsi kuadratnya ya. Oke, kalau fungsi kuadrat kan misal ya. Misal fungsi kuadratnya atau berbentuk fx-nya ya, yaitu ax kuadrat. Nah, karena kan setiap yang fungsi kuadrat kan berbentuk pangkat 2 ya, ditambah bx ditambah c. Oke. Misal fx-nya ini nih. Nah, sekarang yang diketahui di soal f1 kan 1, jadi saya ganti x-nya 1. Jadi kalau f1 itu sama dengan ganti 1 nih, jadinya a saja ya, ditambah dengan ini juga b saja, ditambah dengan c saja. Nah, hasilnya ini adalah 1. Oke, paham sampai di sini ya, teman-teman? Oke, lanjut lagi. F2-nya 10 nih. Berarti saya tulis lagi untuk F2. Berarti ganti 2 di sini ya. 2 kali 2, 4 nih. Berarti 4A. Oke. Ditambah 2. Oke, berarti 2B. Oke, ditambah C nih sama dengan F2-nya 10. Oke. Nah, untuk F3 lagi nilainya 23, berarti F3 sama dengan 3 pangkat 2 9, berarti 9A ditambah kemudian 3 ya. 3 kali B berarti 3B ya, ditambah C sama dengan nilainya 23. Nah, langkah selanjutnya di sini saya eliminasi nih karena mempunyai 3 persamaan ya. Ini biasanya dikatakan persamaan 1 ya gitu ya. Ini dikatakan persamaan kedua dan ini persamaan ketiga. Langkah selanjutnya saya eliminasi ya, eliminasi substitusi ya namanya teman-teman ya. Eliminasi substitusi atau eliminasi saja dulu, yaitu 1 dan 2. Oke, kita hilang C aja ya, berarti saya langsung kurangkan aja nih ke atas. Atau gini aja ya, 4A ditambah dengan 2B, ya ditambah dengan C, 10 ya. Kemudian A, oke, ditambah dengan B, ditambah dengan C nilainya 1. Oke, saya langsung kurangi, berarti hilang C ya. Nah, di sini menjadi 3A. Oke, ditambah dengan B sama dengan 9. Oke, ini dikatakan persamaan keempat. Oke, langkah selanjutnya kita ambil lagi persamaan 2 dan 3. Ya, atau 1 dan 3 juga boleh ya. Oke, saya ambil lagi saja untuk eliminasi lagi 2 dan 3. 2 dan 3. Oke. 2 dan 3-nya berarti yang ini. Berarti saya ambil yang 3 saja dulu. 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C. Itu kan 23 teman-teman ya. Lanjut persamaan keduanya 4A ditambah dengan 2B ditambah C sama dengan 10. Oke, saya kurangi. Ini menjadi 5A. Oke. Ditambah dengan ini kalau dikurangi dapat B dia sama dengan ini kan coret ya, sama dengan 13. Ini biasanya juga dikatakan persamaan kelima karena mempunyai variabel A dan B. Oke, eliminasi lagi nih teman-teman, tidak perlu ambil 1 dan 3 ya karena dua variabel ini nih 4 dan 5. Jadi eliminasi ya 4 dan 5. Oke, kalau kita eliminasi 4 dan 5 berarti saya ambil saja yang 5A ditambah B hasilnya 13. Kemudian 3A ditambah B sama dengan 9. Saya kurangi, ini menjadi 2A sama dengan 13 kurang 9 itu 4 ya teman-teman. Oke, coret B-nya kan jadi A-nya di sini adalah 2.
Nah, karena A-nya 2 didapat, berarti untuk mencari B-nya, substitusi ke sini ya, berarti substitusi A ke 4. Oke, kalau kita substitusi berarti 3 kali 2, ditambah B sama dengan 9. Berarti diperoleh B-nya berapa nih? Ini kan sudah 6 nih, berarti B-nya 3 ya. Oke, kalau B-nya 3 berarti substitusi lagi nih ke persamaan 1 untuk mencari nilai C-nya ya. Mungkin saya hapus saja sebagian karena tidak cukup ruangannya. Nah, oke, ini teman-temannya jadi 3, A tambah B tambah C 1 ya. Saya hapus saja ini, nanti di skip aja teman-teman ya. Oke, berarti untuk mencari nilai A-nya, C-nya, jadi gini. Ikan A, ini substitusi ya. Oke, substitusi A dan B ke persamaan pertama. Di mana persamaan pertama tadi A tambah B ditambah C nilainya adalah 1. Oke ya teman-teman. Langsung saja lagi kita substitusi A-nya adalah 2 ditambah B-nya adalah 3 tambah dengan C sama dengan 1. Ini sudah 5 nih. Di 5 tambah C sama dengan 1. Oke, 5 tambah C sama dengan 1, maka C-nya harus minus 4. Oke, sudah didapat ya. Jadi fx-nya ya, jadi suatu fungsi fx-nya adalah A-nya adalah 2, berarti 2x kuadrat ya. Ditambah B-nya 3, 3x dikurang C-nya adalah 4. Oke. Nah, inilah suatu fungsi fx-nya teman-teman. Yang ditanyakan adalah f-2, berarti f-2 kita ganti aja nih min 2. Oke. Saya hapus saja di sini, nanti di skip aja teman-teman ya. Ganti min 2 berarti 2 kali minus 2 pangkat 2 ditambah 3 kali minus 2 dikurang 4. Berarti ini positif 8 dikurang ini 6 kurang ini 4. Oke, min 6 kurang 4 kan 10 nih, berarti 8 kurang 10. 8 kurang 10 minus 2. Nah, maka jawabannya adalah bravo. Oke, jadi soalnya seperti itu teman-temannya, sekira tidak rumit. Oke, mungkin satu soal lagi supaya kita coba belajar lagi. Sekarang nomor 5 teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang nomor 5 kita lanjut. Ya, suatu polinomial 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 11x kurang 6 dapat difaktorkan menjadi 2x kuadrat tambah ax tambah b kali dengan cx tambah 3. Nilai dari a tambah b tambah c sama dengan titik-titik. Oke, bagaimana cara memfaktorkannya ya teman-teman? Berarti ini materi polinomial ya teman-teman. Oke, bagaimana cara kerjanya? Silakan ikuti terus video saya teman-teman. Oke, kita coba jawab. Nah, langkah pertama mungkin yang harus kita sederhanakan itu adalah yang ini teman-teman ya. Oke, jadinya adalah 2x kuadrat ya ditambah ax baru ditambah b, kita faktorkan menjadi, kita kalikan ya, kita kalikan menjadi jadi begini dulu teman-temannya, kita jadikan dulu sama dengan di sini. Hasilnya adalah yang ini nih ya. Jadinya 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi dengan 11x dikurangi lagi dengan 6. Nah, langkahnya mungkin kita kali masuk, yang ini dikali ini berarti 2cx kuadrat ya. 2c ya x kuadrat. Kemudian ditambah yang ini dikali ini berarti 6 ya. 6x kuadrat
Oke. Kemudian AX dikali CX itu positif. Ya, positifnya adalah AC ya, X kuadrat. Kemudian AX kali 3 ditambah lagi dengan A3AX. Terus B-nya lagi ditambah lagi dengan BCX. Ya, ditambah lagi dengan 3B. Oke, itu sama dengan ya ini nih 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 11x. Mohon maaf ya teman-teman, ini 11x dikurang 6. Oke, oh ya ini harusnya pangkat 3 ya teman-teman. 2cx pangkat 3 nih harusnya ya, mohon maaf. Oke, langkah selanjutnya kita ambil kesamaan. Kita sederhanakan dulu yang sama ya, 2cx pangkat 3. Karena sama ini nih ya, 6x kuadrat dengan ini AC x kuadrat. Oke, kita satukan menjadi tambah ya 6 ditambah AC ya. Kemudian kita kalikan dengan x kuadrat. Kemudian kita satukan lagi yang ada x-nya, yaitu ini 3A ditambah dengan BC. Oke. Kemudian x ditambah dengan 3B. Ya, sama dengan ini nih. Ya, sama dengan ya 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 11x dikurang 6. Nah, kita samakan sudah. Berarti kalau misalnya nih kalau kita ambil 2C itu sama dengan 2, maka C-nya 1. Oke. Satunya lagi 6 ya. Ditambah dengan AC itu sama dengan 3 ya. Oke. Nah, AC-nya kan 1 nih teman-teman. Berarti 6 ditambah karena 1 ini berarti A sama dengan 3. Maka A-nya adalah minus 3. Oke. Didapat. Terus yang ini lagi 3A ditambah BC. Ya. Itu kan dia min 11. Nah, karena A-nya adalah min 3, berarti 3 dikali min 3. Ya, ditambah C-nya adalah 1, berarti B aja ya. Oke, sama dengan min 11. Oke, kita kali masuk, berarti ini min 9 ditambah B. Itu sama dengan min 11. Berarti B-nya berapa didapat teman-teman? Oke, B-nya diperoleh minus 2. Nah, pertanyaannya adalah A tambah B tambah C. Karena A-nya min 3, berarti min 3 nih. Min 3 ya. Dikurang dengan 2 karena B-nya min 2. Karena kalau tambah ketemu negatif kan jadinya kurang aja teman-teman ya. Kemudian ditambah 1. Nah, kalau dijumlah semua ini teman-teman hasilnya minus 4. Maka jawabannya adalah delta. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin satu soal lagi, soal yang terakhir di pembahasan video kita kali ini. Ya, sekarang nomor 6 ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang nomor 6. Suatu koordinat A 2,3 B A, B kemudian C P, Q ditranslasikan dengan ya ditranslasikan ya, mungkin ini salah ketik ya teman-teman, harusnya di sini hapus yang ini. Ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan A aksennya adalah min 1,5, B aksennya min 4, min 1, dan C aksennya min 6,3. Bentuk perkalian dari AX tambah B dikali CX tambah D. Ini sebenarnya bukan C sama D ya, harusnya teman-teman adalah P dan Q. Oke, mohon maaf. Nah,
Sekarang kita coba hasil kalinya dulu nih, hasil transformasinya dulu ya. Translasi nih, kalau translasi itu bahasa secara transformasinya apa teman-teman? Ini materinya transformasi ya. Kalau translasi itu dia pergeseran teman-teman ya. Jadi dia ceritanya digeser apakah ke kiri atau ke kanan, ataukah atas sama di bawah. Oke, kita buat dulu rumusnya mungkin teman-temannya. Jadi gini, kalau ada suatu koordinat x, y, ya kita translasikan biasanya disingkat t nih, ya. Ditranslasikan dengan koordinatnya yaitu titik A, B ya. Ini rumus ya, bukan titik ini. Akan menghasilkan suatu bayangan di mana hasilnya adalah x ditambah A gitu. Kemudian y ditambah B. Nah, di mana ini itu adalah bayangannya teman-teman, atau bisa ditulis begini. Jadi x bayangannya itu adalah ya x ditambah A gitu ya, dan y-nya itu sama dengan y tambah B bayangannya ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita gunakan nih si A ini, berarti A-nya itu kan koordinatnya 2,3. Oke, 2, 3. Oke, kemudian kita translasikan, kita nggak tahu nih apa translasinya ya. Mungkin kita misalkan aja x, y ya, jangan. Atau m, n. Oke, ditranslasikan dengan m, n. Kemudian hasil translasinya diketahui kan min 1 sama 5. Jadi min 1 sama 5 gitu teman-teman ya. Nah, ini kan bayangan A aksennya ya. Oke, jadi begini, kalau 2 ditambah M, 2, atau M ditambah 2 juga sama. M ditambah 2, itu kan sama dengan min 1 teman-teman. Nah, M-nya ini, berarti dia harus min 3. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi dia harus min 3. Nah, kalau yang di bawah, yaitu 3 ditambah M, atau n ya, n ditambah 3, itu kan harus 5. Berarti n-nya di sini adalah 2. Oke, begitu teman-teman ya. Nah, sehingga kita dapatkan untuk ditranslasikannya ya. Oke, saya ulangi teman-teman. Berarti koordinat yang B, ya koordinat B kan A, B nih awalnya ya. A, B. Kemudian ditranslasikan dengan min 3 dengan 2 kan. Jadi translasi min 3 sama 2. Maka menghasilkan B bayangan, di mana hasilnya adalah A dikurang 3 dan B ditambah 2. Oke, kemudian koordinat titik B aksennya diketahui kan, jadinya A kurang 3 ini itu kan harus min 4 nih teman-teman ya. Oke, berarti A-nya ini nilainya adalah min 1 ya. Oke, kemudian yang B ditambah 2 itu kan nilainya min 1 ya dari bayangan, berarti B-nya di sini adalah minus 3. Oke ya. Nah, sekarang kita cari lagi yang si C. Oke, koordinat C itu kan min 6,3. Oke, ditranslasikan dengan T min 3 dengan 2. Oh maaf, ini adalah bayangannya ya. Hasil bayangannya teman-teman ya. Ada sedikit kesalahan. Harusnya di sini P, Q ya. Sedikit kesalahan, P, Q di sini P, ini Q. Oke, ditranslasikan dengan min 3 dengan 2. Oke. Menghasilkan bayangan yaitu P kurang 3 dan Q tambah 2. Oke. Terus di mana hasilnya ini untuk koordinatnya ya, ini kan min 6 hasil bayangannya. Ini min 6 akan sama dengan P kurang 3. Oke, di mana P-nya harus min 3.
Oke. Nah, yang satunya lagi teman-teman, di mana ini 3 itu harus sama dengan Q tambah 2. Berarti Q-nya di sini adalah 1. Nah, sehingga hasil perkaliannya ini di mana A-nya tadi adalah min 1, berarti min X ya ditambah dengan B. B-nya adalah min 3, berarti kurang 3 aja nih. Oke. Dikalikan dengan P, P-nya adalah min 3 ya. Oke, min 3. Berarti min 3X ditambah dengan Q, Q-nya 1. Oke, kita kali teman-teman ya. Min X kali min 3X itu kan 3X kuadrat. Oke, didapat 3X kuadrat. Kemudian ini dikali ini ya, min X kali 1 kan min X ya. Oke, kemudian yang ini jadinya positif. Oke, negatif 3 dikali 3X, positif 9X. Ya. Oke. Terus, min 3 kali min 1 itu diperoleh minus 3 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan, yaitu hasilnya adalah 3X kuadrat. Kemudian minus positif 8X ya. Nah, sekarang ini hasilnya positif 8X. Kemudian dikurangi 3. Nah, berarti hasilnya adalah 8X ya, teman-teman. Maaf, saya ulangi dulu sedikit. Oke, 8X dikurang 3. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. Mungkin di sini di opsi ada sedikit kekeliruan. Berarti tidak ada di opsi ya. Mungkin kita jadikan saja 10 ini menjadi 8 semuanya ya. Oke, berarti jawaban yang tepat di soal ini adalah bravo ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk soal seperti ini. Soalnya ya jangan lupa dihafal teman-teman ya. Kalau dapat soal seperti ini, mudahlah dikerja. Oke, saya akhiri teman-teman. Semoga yang ujian nanti lulus. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.